Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita tentunya masih di kitab Thaharah, pembahasan adab buang hajat. Di pembahasan terakhir kita telah menjelaskan hukum seputar menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air, apakah air besar ataupun air kecil. Di malam hari ini kita lanjutkan di hadis berikutnya, yaitu di cetakan saya ini yang saya pegang, nomor 85. Kata beliau rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, man atal ghaita falyastatir. Rawahu Abu Daud. Kata beliau rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata dari Nabi sallallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atal ghaita, siapa yang mendatangi tempat buang air, falyastatir, maka hendaklah dia istitar, yaitu menutup antara dirinya dengan pandangan orang-orang yang akan melihat. Ya, kalau di tanah lapang dengan menjauh, atau dengan bahasa dasar dalam hadis al-ghaid. Al-ghaid itu artinya makan al-munkhafid, tempat yang rendah. Tempat yang rendah. Ini kalau di tanah lapang. Kalau dalam ruangan tentunya alhamdulillah sitirnya, tirainya, pembatasnya adalah tembok atau dinding tempat buang air. Hadis ini kata beliau rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah. Beliau bawakan hadis ini, yaitu Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar. Beliau ingin menjelaskan bahwa wajib bagi kita menutup aurat, bahkan pada tempat yang kita memang diizinkan untuk buka. Hanya saja hadis yang dipakai ini, hadis ini yang ada di buku adalah hadis yang dhaif. Beliau bilang riwayat Imam Abu Daud. Betul, dari riwayat Imam Abu Daud. Cuman dari para ulama yang mentahqiq hadis ini, yang beliau sebutkan di sini riwayat Imam Abu Daud dari Aisyah
Cuman kata mereka, yang benarnya hadis ini bukan dari hadis Aisyah, tapi hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam Abu Daud. Bukan hadis Aisyah. Cuman kenapa belum sebut Aisyah padahal dari Abu Hurairah? Tentunya antum mungkin pernah mendengar sebelumnya. Anak katakan bahwa Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah belum menulis buku ini dari hafalannya. Ya, namanya dari hafalannya bisa saja salah. Karena tidak ada seorang alim pun yang maksum. Ulama besar pun pasti ada kesalahan. Karena tidak ada yang tidak pernah salah dalam hal penukilan. Tapi sudah dipastikan tidak ada dari mereka yang sengaja salah. Karena ketika ulamanya terpercaya, pasti tidak akan pernah sengaja untuk salah. Cuman bukan berarti mereka tidak pernah ada salahnya. Salah. Contohnya seperti ini. Al-Hafidh Ibn Hajar, antum tahu beliau adalah penutupnya para penghafal hadis. Al-Hafidh Ibn Hajar. Tidak ada lagi mungkin setelahnya yang hafal seperti beliau. Rahmahullah. Di buku ini beliau salah menukilkan nama sahabat. Ini berdasarkan kritikan dari orang-orang yang memeriksa hadis yang ada di kitab Bulughul Maram. Ketika mereka periksa dalam riwayat Imam Abu Daud dengan lafaz yang beliau sebutkan ini, itu bukan dari Aisyah, tapi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini secara periwayatan dari sisi sahabatnya. Kemudian dari sisi sanad, hadis ini yang mengatakan kalau kalian datang tempat buang air, maka harus kalian pakai tirai. Atau kalau di tanah lapang, berarti kalian harus pilih tempat yang tersembunyi, yang membuat orang tidak bisa memandang kalian atau melihat aurat kalian. Ini riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah. Dia adalah hadis yang dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Husain Al-Himyari dan juga Abu Sa'id Al-Khair atau dikatakan Abu Sa'ad. Dua rawi ini adalah majhul. Hadis ketika ada rawi yang majhul, tidak dikenal, itu dhaif. Kalau ada penukilan hadis yang menukilnya adalah rawi yang majhul, tidak dikenal, yang mana di ilmu mustalah hadis, mungkin suatu saat antum akan pelajari, majhul itu ada dua jenis. Ada majhul al-ain dan ada majhul al-hal. Majhul al-ain yang tidak ditahu orangnya, tidak ditahu orangnya, zatnya. Ini dipastikan hadisnya dhaif, palsu. Bisa saja dia sanadnya terputus. Yang kedua ada namanya majhul al-hal. Ditahu orangnya, tapi tidak ditahu ini orang thiqah, terpercaya atau tidak. Jadi tidak ditahu keadaannya. Orangnya ditahu, ada. Tapi tidak ditahu bagaimana hafalannya, bagaimana penukilannya dari gurunya, apakah terpercaya atau tidak. Ini namanya majhul hal. Majhul hal ini adalah dhaif ringan. Kalau ada pendukungnya bisa dinaikkan ke derajat hasan. Makanya kadang antum lihat Syekh Albani hasankan hadis ketika ada rawi yang majhul. Ketika ada rawi yang majhul. Cuma hadis ini karena ada dua rawi yang majhul, dua rawi yang tidak dikenal. Yang pertama bernama Husain Al-Himyari, yang kedua ada rawi yang bernama Abu Sa'id atau Abu Sa'ad Al-Khair. Dua-duanya majhul sehingga dhaif. Cuman walaupun hadisnya dhaif, menutup aurat adalah wajib bagi kita. Ya kan? Di saat kita buang air, sebagaimana juga kita wajib menutup aurat kita
ketika kita tidak buang air. Karena menutup aurat itu wajib di setiap keadaan. Menutup aurat itu adalah wajib di setiap keadaan. Dalil-dalilnya adalah hadits-hadits yang sahih yang umum. Hadits yang sahih yang lebih umum dari ini. Cuma secara khusus yang disebutkan dalam hadits ini adalah dhaif. Nanti ada dalil pendukung akan datang insyaallah terkait dengan penyebutan ada 2 penghuni kubur yang disiksa. Di antara yang disebutkan nanti akan datang, salah satu makna haditsnya la yastatiru minal baul, tidak menutup aurat saat kencing. Tidak menutup aurat saat kencing. Walaupun ada juga sebagian riwayat dan sebagian penjelasan dari ulama hadits, maksudnya tidak cebok setelah kencing. Cuma ini 2 penafsiran dari ulama kita dan bisa diarahkan ke makna yang sahih. Karena hadisnya adalah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim kalau yang itu. Jadi kita tidak berdalil dengan hadis ini akan wajib menutup aurat karena dhaif. Hadis yang dhaif tidak bisa kita bangun hukum di atasnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri beliau rahimahullahu taala ya jelas menyatakan bahwa hadis dhaif itu dibuang. Hadis dhaif itu dibuang, tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Ini hadis yang beliau sebutkan. Dhaif, tapi beliau ingin menyampaikan kepada kita wajibnya menutup aurat. Wajibnya menutup aurat ketika buang hajat. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kharaja minal ghaid qala ghufranak akhrajahu al-khamsa wa sahahu Abu Hatim wal Hakim. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dari tempat buang air, maka beliau membaca dan berdoa, ghufranak, ya Allah, saya meminta pengampunanmu. Ini ketika keluar dari tempat buang air. Kalau masuk sudah disebutkan di awal. Kita baca bismillah atau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, atau bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu masuk. Sekarang kalau keluar apa kita baca? Ini yang boleh sampaikan. Ini sudah pembahasan ujung buang hajat, makanya boleh sampaikan doa keluarnya. Doa keluarnya. Kata beliau akhrajahul khamsah. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam 5. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam 5. Imam 5 yang belum maksudkan adalah Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Itu yang dimaksud dengan Imam 5. Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. 5 orang yang meriwayatkannya. Dan beliau komentari, beliau katakan, hadits ini disahihkan oleh Abu Hatim dan juga disahihkan oleh Al-Hakim. Kedudukan hadits secara sanad, hadits ini diperselisihkan oleh para ulama tentang doa keluar WC. Apakah sahih atau tidak? Apakah ini hadits sahih dari Nabi SAW atau tidak sahih?
diperselisihkan oleh para ulama. Kenapa bisa berselisih? Padahal ini hadis diriwayatkan oleh Imam 5. Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. 5. Cuman 5 ini kan tidak mempersyaratkan bahwa dalam kitabnya mesti hadis sahih. Enggak. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, dia persyaratkan harus sahih yang dia masukkan. Kalau Imam 5 ini tidak mempersyaratkan. Makanya datang para ulama setelahnya memeriksa hadisnya. Bukan karena tidak percaya kepada Imam Ahmad. Hati-hati. Kan di sana ada orang mengatakan ini Imam Albani siapa? Masa dia kritik riwayat Imam Abu Daud, riwayat Imam Tirmidzi, nah ini muridnya Imam Bukhari ini. Kamu muridnya siapa? Tidak ada guru. Tidak. Imam Bukhari, Imam Muslim, kita tidak kritik, kita tidak taklik. Tidak perlu, karena mereka mempersyaratkan semua hadis riwayat Bukhari Muslim sahih. Kalau selain Bukhari Muslim tidak mempersyaratkan. Makanya setelahnya datang ulama yang memeriksanya. Kan Imam Tirmidzi sendiri, kadang mereka hadis belum kasih keterangan. Ini sahih, ini dhaif. Saya tidak kenal kecuali dari sisi ini. Imam Abu Daud juga seperti itu. Karena memang dia tidak persyaratkan bahwa hadisnya adalah hadis harus yang sahih. Makanya perlu diperiksa. Perlu diperiksa. Karena tidak ada syaratnya. Hadis ini riwayat Imam yang 5. Para ulama hadis berselisih tentangnya. Penulis sebutkan bahwa ini disahihkan oleh Imam Abu Hatim dan Al-Hakim. Dan memang benar juga, bahkan ulama terakhir ini yang mensahihkannya adalah Syekh Albani rahimahullah. Antum bisa lihat ta'liq Sunan 4. Karena Syekh Albani tidak menta'liq Musnad Imam Ahmad. Terkait dengan Musnad Imam Ahmad, kalau ada hadisnya disebutkan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah atau Ad-Dhaifah, ya bisa sahih, bisa dhaif. Sunan 4 ditaklik oleh Syekh Albani, belum sahihkan hadis ini. Hadis ini. Sementara ulama yang lain dhaifkan, seperti Syekh Muqbil dhaifkan. Hadis yang ada di hadapan kita ini doa keluar WC. Sebab dhaifnya ada rawi ya yang bernama Yusuf ibn Abi Burdah. Dia meriwayatkan hadis ini dari 2 orang yang tidak dikuatkan hadis. Ada rawi yang bernama Yusuf ibn Abi Burdah. Yusuf bin Abi Burdah, dia rawi yang kuat. Tetapi yang menukil darinya ada 2 yang tidak kuat. Majhul, tidak dikuatkan oleh ahli hadis yang dianggap. Yang dianggap. Oleh karena itu, dengan keadaan seperti itu, Syekh Muqbil dhaifkan hadisnya. Memang hadis ini diperselisihkan sanadnya dari dulu. Terkait dengan hal tersebut, Syekh Albani sama Syekh Muqbil berselisih di dalam mensahihkan dan mendhaifkannya. Syekh Albani sahihkan, Syekh Muqbil dhaifkan. Demikian pula murid-murid Syekh Muqbil juga dhaifkan. Di antaranya di negeri kita ini, guru kita Ustaz Dzulqarnain, beliau juga mendhaifkan hadis yang ada di hadapan kita ini. Dalam hal ini perkara kalau antum mau ikut misalnya pensahihan Syekh Albani, tidak ada masalah. Karena mensahihkan atau mendhaifkan hadis itu adalah ijtihad seorang alim. Dia periksa sanadnya, tidak bisa dinaikkan ke derajat sahih, dia dhaifkan, tidak diamalkan. Sementara Syekh Albani belum periksa sanadnya, bisa saling mendukung, akhirnya belum sahihkan. Antum, ya terserah mana yang antum mau amalkan dari ulama yang antum percaya. Dari ulama yang antum percaya. Iya. Dan juga perlu antum ketahui dalam masalah mengamalkan atau tidaknya hadis ini tidak ada di antara kita yang perlu saling mencela. Kenapa? Karena jawabannya bagi yang mensahihkan hadis ini hukumnya adalah sunnah.
bukan hal yang wajib, berdosa orang kalau tidak lakukan. Bagi yang mensahihkan hadis ini, doa keluar WC ini, mereka menjelaskan bahwa hukumnya adalah sunnah, mustahab. Dianjurkan antum baca kalau keluar dari WC atau tempat buang air. Tempat buang air disunahkan untuk membaca gufronak. Gufronak. Gufronak kalau dari sisi bahasa dia tidak dibaca dhammah karena ada fiil yang dihilangkan. Asalnya adalah as'aluka gufronak atau as'alu gufronak. Saya meminta pengampunanmu. Saya meminta pengampunanmu. Makanya dalam terjemahan ada. Karena yang hilang itu bukan tidak ada. Ada tapi hilang. Ada tapi disembunyikan. Makanya terjemahannya beda dengan lafaz yang ada. Kalau lafaz yang ada, pengampunanmu. Begitu. Tapi para ulama menjelaskan ini ada yang dihilangkan. Yaitu gufron, as'alu gufronak. Saya meminta pengampunanmu. Saya meminta pengampunanmu. Bagi ulama yang mensahihkannya, hikmahnya adalah katanya, karena mungkin kita di dalam WC, kamar mandi, lalai karena tempatnya syaitan. Iya, pasti kita lalai di dalamnya. Apalagi ada di sebagian kita, kadang masuk WC bawa HP. Nonton di dalam. Ini kan lalai. Dia nonton sama setan di WC. Iya, orang masuk WC itu harus cepat keluar. Karena banyak setannya di dalam. Iya, bukan pergi nonton. Di dalam. Supaya berlama-lama. Tentunya wajar disyariatkan, disunahkan kata mereka doa ini. Karena banyaknya kekurangan kita ketika kita di dalam WC. Di dalam WC. Termasuk kita membuka aurat. Termasuk di dalamnya kita membuka apa? Aurat. Kita butuh pengampunan Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut walaupun itu diringankan. Itu diringankan. Kemudian berikutnya kata beliau rahmatullah. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal ghaiti fa'amaroni an atiyahu bi thalathati ahjarin fawajadtu hajaraini wa lam ajid thalithan fa'ataituhu bi rawtatin fa'aqadahuma wa alqa rawtah faqala innaha riksun akhrajahu al-Bukhari wa zada Ahmad wa Daruqutni i'tini bi ghairiha. Kata beliau rahmatullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata beliau mendatangi tempat buang air. Maka beliau menyuruh saya untuk membawakan 3 batu. Maka saya hanya mendapatkan 2 batu. Saya hanya mendapatkan 2 batu. Tidak mendapatkan batu yang ketiga. Maka saya pun mengambil satunya supaya genap 3 seperti yang Nabi suruh. Saya membawakan untuk Nabi rauf, kotoran hewan. Saya mendatangi Nabi SAW dengan hal tersebut. 2 batu, 1 kotoran hewan. Fa'aqadahuma, maka Nabi mengambil 2 batu. Wa alqar rawtah, dan membuang kotoran hewan. Wa qala inna hariksun, Nabi bilang itu adalah najis. Itu adalah najis. Akhrajahul Bukhari. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Tidak perlu dicari tahu sahih atau tidak. Karena asalnya riwayat Bukhari sahih. Diterima oleh kaum muslimin, disepakati. Dan ada tambahan dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Daruqutni, Nabi bilang kepada Abdullah bin Mas'ud, carikan untukku selain kotoran tadi. Carikan untukku selain kotoran tadi. Hadits ini mudah saja fikihnya.
Fikih pertama, boleh kita beristijmar atau beristinja dengan batu. Boleh. Apa dalil akan bolehnya ini? Nabi suruh Abdullah bin Mas'ud untuk carikan apa? Batu. Boleh. Itu fikih pertama dan ini disepakati. Para ulama cuman berselisih mana yang lebih utama, batu atau air. Tapi mereka bersepakat boleh pakai batu, boleh pakai air. Hadis ini adalah hujjah. Ya, akan bolehnya pakai batu. Kemudian fikih yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh beristinja dengan kotoran hewan. Yang mana kotoran hewan terbagi dua. Ada kotoran hewan yang najis dan ada kotoran hewan yang tidak najis. Kotoran hewan kalau dimakan dagingnya itu tidak najis. Dan kalau dimakan dagingnya, kalau tidak dimakan dagingnya najis. Itu najis. Ini terkait dengan uraian tersebut. Kotoran hewan. Mau dia najis ataupun tidak najis, tidak boleh dipakai untuk istinja. Kenapa? Karena disebutkan kotoran hewan itu adalah makanan juga untuk hewannya. Jin. Untuk hewannya jin. Sebagaimana sisa makanan kita, kalau kita buang tulangnya, itu kan jadi makanannya siapa? Jin. Sama juga kotoran hewan, katanya seperti itu kata mereka. Sebagaimana nanti akan datang terkait dengan hadis yang membahas tentang tulang. Beristinja dengan tulang. Kan datang nanti Nabi sebutkan itu adalah makanan jin. Itu adalah makanan dari jin. Dan ketika Nabi SAW mengatakan gantikan, cari yang ketiga. Ini mendukung hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kalau antum pakai batu, itu disunahkan ganjil. Dan ganjilnya itu paling sedikit 3. Karena dalam hadis Salman dikatakan kami dilarang untuk beristinja kurang dari 3 batu. Kalau pakai batu. Iya. Atau boleh 1 batu kata para ulama tapi memiliki sisi yang bisa dipakai. Sisi sini bisa, kemudian sisi yang lain bisa. Boleh. Cuma tidak boleh kurang dari 3. Itu hadis Salman dilarang. Di sini diperintah. Saat dia Abdullah bin Mas'ud cuma datangkan 2 batu. Nabi suruh cari 1 batu lagi. Nabi suruh beliau cari 1 batu lagi. Ini menunjukkan bahwa dia memang harus paling sedikitnya 3 batu. Harus paling sedikitnya 3 batu. Ini hadis-hadis yang saling mendukung dalam hal tersebut. Dan nanti akan datang setelahnya hadis yang ke-88 dari Abu Hurairah. Tambahan terkait dengan raud tadi. Kata beliau rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi atmin aw raud. Qala innahuma la yutahhiran. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk beristinja dengan tulang dan kotoran. 2 ini. Tambahan di hadis Abu Hurairah adalah tulang. Dan Nabi berkata itu keduanya tidak mensucikan. Tidak mensucikan. Kata beliau rawahu Daruqutni wa shahah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan beliau
sahihkan. Beliau sahihkan. Hadis ini disahihkan oleh Imam Daruqutni, cuma para ulama lain dia dhaifkan. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ya'qub ibn Humaid ibn Kasib dan Salamah ibn Roja. Keduanya adalah rawi yang dhaif. Rawi yang dhaif. Jadi secara sanad hadis yang ada di hadapan kita ini dhaif dengan lafaz seperti ini. Cuman potongan-potongannya ini kita dilarang beristinja dengan tulang, dilarang beristinja dengan kotoran, itu ada di hadis-hadis yang lain. Cuman disatukan antara tulang dan kotoran, ini dhaif. Ini dhaif. Ini mendukung hadis sebelumnya. Oleh karena itu para ulama mensahihkan lafaz ini juga sebagiannya karena ada pendukung dari jalur lain. Ini kembali menegaskan kepada kita tidak bolehnya beristinja dengan kotoran. Sekaligus ada tambahan, tidak bolehnya kita beristinja dengan tulang. Tentang tulang hadis ini dhaif, cuman ana akan sampaikan kepada antum hadis sahih. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan tersendiri tulang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma balul adm? Kenapa kita tidak bisa cebok, tidak bisa beristinja dengan tulang?" Itu kata Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi, hiya ta'amu ikhwanikum minal jin. Itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan apa? Jin. Ini alasannya. Kenapa kita tidak boleh beristinja dengan apa? Dengan tulang. Kenapa kita tidak boleh beristinja dengan tulang? Nah, sehingga ini alhamdulillah tentunya sudah jelas ya hal-hal yang boleh kita pakai untuk beristinja dan yang tidak boleh. Dan yang tidak boleh. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang dengan hadits-hadits berikutnya. Kita masuk di sesi tanya jawab. Alhamdulillah. Kalau ada ikhwah yang mau bertanya langsung, boleh. Dengan suara yang keras. Kita mau. Baik. Iya. Oh, berapa? 2 pekan nih? 3. Baik, banyak ini Pak. Iya, baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau yang pertama, bagaimana hukum menulis doa masuk WC di tempat WC, di pintu WC? Tidak boleh. WC tempat kotor. Orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan hal-hal yang dimuliakan itu di tempat-tempat yang kotor. Jadi tidak boleh hal seperti itu untuk ditulis di pintu WC. Kan ini adalah ya doa yang disyariatkan oleh syariat. Yang kalau kita baca kita berzikir kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah. Sehingga tidak boleh kita simpan di situ. Kita tulis di situ. Iya.
berdalil dengan dalil umum bahwa kita harus menghormati syariat. Karena itu adalah lambang ketakwaan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu ciri ketakwaan di dalam hatinya. Tidak pantas orang beriman untuk menulisnya di tempat-tempat yang seperti itu. Itu tidak pantas dilakukan. Iya. Kemudian pertanyaan beliau yang kedua tentang apa tadi? Buang air di air yang mengalir. Apakah boleh? Boleh. Karena dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW melarang untuk buang air di air yang diam, tidak mengalir. Kata beliau, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian buang air di tempat air yang tidak mengalir. Tempat air yang diam tidak mengalir, tidak boleh. Berarti ini kan yang tersurat. Yang terlafadzkan tidak boleh di tempat air yang diam. Berarti pemahaman kebalikannya yang tersirat di dalamnya. Boleh kalau airnya apa? Mengalir. Boleh kalau airnya mengalir. Itu wallahu alam dalam hal tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Gimana apa ini hukum maulid? Karena viral katanya di media sosial, di Yaman dilakukan. Di Yaman dilakukan. Pertama, Pak, perlu kita ketahui, ini yang harus dulu kita paham. Perbuatan penduduk Madinah, Pak, jangan ini Madinah, kota Nabi, yang Nabi hidup di dalam. Perbuatannya penduduk Madinah itu bukan hujah. Bukan dalil. Perbuatan penduduk Madinah itu bukan dalil. Bukan berarti kita merendahkan penduduk Madinah, penduduk Makkah, bukan. Kita bertanya, mengkaji, apakah kalau dilakukan oleh penduduk Madinah itu berarti hujah? Tidak. Hujah itu adalah Quran, hadis Nabi, dan kesepakatan para sahabat. Itu hujah. Perbuatan penduduk Madinah bukan hujah. Sebagaimana perbuatan para ulama tabi'in setelah masa sahabat itu bukan hujah, disepakati. Perbuatan sahabat saja mereka perselisihkan apakah hujah atau tidak. Yang benarnya hujah dengan dua syarat. Syarat pertama, tidak menyelisihi dalil. Syarat kedua, tidak diselisihi oleh sahabat yang lain. Itu sahabat, Pak. Syaratnya hujah. Ucapannya, perbuatannya, dua. Tidak menyelisihi dalil dan tidak diselisihi oleh sahabat yang lain. Sekarang ada orang menukil. Bolehnya maulid dengan perbuatannya penduduk Yaman. Siapa, Pak, penduduk Yaman yang merayakan? Kalau itu terjadi di Son'a, yang berkuasa Son'a sekarang siapa, Pak? Itu Syiah Rafidhah Houthi. Yang berperang sekarang, diperangi oleh orang. Karena mereka menurunkan pemerintah yang sah, baru mau duduk di atasnya. Itu kan Syiah Rafidhah, Pak, Houthi. Jadi kalau kita berdalil dengan itu, ya cocok. Karena yang pertama sekali merayakan maulid, Syiah Rafidhah. Itu yang pertama sekali, Pak. Setelah generasi terbaik jauh. Iya. Hal tersebut bukan hujah itu, Pak, perbuatan orang. Perbuatan orang bukan hujah. Hujah itu yang paling cocok itu kalau kita bilang, saya bilang maulid sunnah karena Allah berfirman. Maulid sunnah karena Nabi bersabda. Maulid sunnah karena sahabat bilang begini. Kalau itu kita bisa terima. Adapun karena hanya sekedar melihat foto rame, siapa itu yang meriwayatkannya, yang merayakannya?
Apakah ulama sunnah di Yaman? Itu. Iya. Yang jelas itu Pak, inti pembahasannya, perbuatan orang Madinah saja bukan hujah. Apalagi hanya sekedar perbuatan orang lain yang di luar daripada kota Nabi SAW. Sahabat saja radhiyallahu taala anhum itu tadi diperselisihkan hujah atau tidak. Seperti itu, Pak. Bukan hujah perbuatan itu. Itu wallahu alam. Ini ada pertanyaan katanya, apa saja ya kitab hadis yang membahas jalur sanad periwayatan. Ya, kalau kita bertanya seperti itu banyak kitab hadis yang disebutkan. Di antara yang paling terkenalnya adalah 9 kitab. Bukhari Muslim, kemudian Musnad Imam Ahmad, itu sudah ketiga. Yang keempat Sunan Abu Daud, yang kelima Sunan Imam Nasai, Sunan Imam At-Tirmidzi, Sunan Imam Ibnu Majah. Kemudian ditambah Muwatta Imam Malik, ditambah lagi Sunan Ad-Darimi juga seperti itu. Kemudian ada di sana Mustadrak Al-Hakim, itu tambahan daripada Bukhari Muslim, belum tambah hadis-hadis sahih tapi tidak ada di Bukhari Muslim. Tidak ada di Bukhari Muslim. Ada kitab juga Sunan Al-Kubra, ada As-Sugra punyanya Imam Ad-Daruqutni rahimahullah. Banyak kitab hadis. Banyak kitab hadis. Iya, yang banyak tersebar di tengah kita dan mudah didapat adalah kitab As-Sab'ah. Kitab yang 7. Kitab yang 7. Maksudnya yang 7 itu adalah Bukhari Muslim, kemudian Sunan yang 4, dan ditambah Imam Ahmad. Itu mudah didapat di pasar. Itu mudah didapat di pasar. Buku-buku hadis. Iya. Bagaimana tanda kalau tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada yang dirasakan? Iya. Tobat tandanya diterima. Apakah ada yang dirasakan? Iya, tentunya. Hati kita menjadi tenang karena dosa itu adalah ketidaktenangan. Iya. Akan memunculkan ketidakbahagiaan. Bahkan akan memunculkan ya hitam di wajah. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf. Tentunya kalau bertobat akan memunculkan ketenangan, kelapangan di dalam dada. Ya, karena berdalil dengan dalil umum dari Quran. Ketika seorang bertobat itu, Allah katakan yumatti'ukum mata'an hasan. Allah akan memberikan kalian kehidupan dengan kehidupan yang baik. Ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Sampai waktu yang telah ditentukan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan dan memerintahkan kita untuk bertobat, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kepada Allah kalian wahai seluruhnya kaum mukminin agar supaya kalian beruntung. Agar supaya kalian beruntung. Jadi tobat ini mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, ketenangan. Ya, dan akan melahirkan amalan-amalan soleh setelahnya. Amalan soleh setelahnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sholat safar ada qomatnya? Ada sunnah qomat. Ketika antum mau qasar, jamak qasar sholat, sunnah antum qomat antara dua sholat. Antara dua sholat. Itu
disunahkan. Kalau tidak qomat, tidak ada masalah. Cuma sunnahnya di qomat. Sunnahnya di iqamah. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh menambah bacaan setelah bacaan sujud? Bacaan dimaksud adalah seperti doa meminta rezeki, dilancarkan urusan, dan lain-lain. Boleh. Boleh. Berdalil dengan hadits umum dari Nabi SAW. Kata beliau, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa sajid. Paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya dalam keadaan dia sujud. Kemudian Nabi bilang, fa'akfiru ad-du'a. Maka perbanyak doa. Perbanyak doa. Ini perintah dan anjuran umum. Doa apa saja kita boleh berdoa ketika kita sujud. Apa hukum membuat bantal yang berbentuk Hello Kitty tapi tidak diberi mata dan badan, hanya kepala? Tidak diberi mata, hanya kepala. Tapi ada kepalanya. Kalau Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala di dalam kitab haramnya menggambar yang bernyawa, beliau sampaikan hadis bahwa haram juga hal tersebut walaupun tidak ada matanya. Karena berdalil dengan hadis Nabi SAW, as-suratu ar-ra's, gambar itu kepala. Gambar itu kepala. Artinya kalau ada kepalanya walaupun tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, itu juga gambar namanya. Karena Nabi bilang gambar itu kepala. Gambar itu kepala. Seorang tidak pakai hal yang seperti itu lebih aman. Adakah di zaman sekarang ini orang yang masih bertemu dengan Rasul? Di mana dulu? Kalau bertemu dalam mimpi, iya. Karena Nabi SAW katakan, man ro'ani faqad ro'ani. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh betul dia telah melihatku. Karena Nabi SAW tidak bisa diserupai oleh syaitan. Syaitan, jin, diberikan kekuatan untuk menyerupai makhluk yang lain. Seperti manusia, hewan bisa. Cuma Nabi SAW tidak bisa dia tiru. Maka siapa yang mimpi lihat Nabi SAW, maka dia telah melihat Nabi. Adapun di dunia nyata, pastikan dusta. Dipastikan. Kalau ada 500%, pastikan 500%. Jangan 100, terlalu sedikit. Iya. Nabi SAW sudah beda alamnya dengan kita. Belum alam barzah. Tidak keluar lagi alam dunia. Tidak keluar lagi ke alam dunia. Sudah beda alam. Sudah beda alam. Kalau lihat dengan mata kepala, sadar, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kemudian berikutnya, mana yang lebih utama? Belajar Quran atau bahasa Arab dulu, Ustaz? Karena ada teman bilang, bagaimana mau paham Quran, bahasa Arab saja kamu tidak tahu. Apalagi saya masih terbata-bata baca Quran. Salah. Belajar Quran dulu. Belajar Quran dulu. Dalam ilmu bahasa Arab pun, mungkin teman ini tidak tahu cara tahap dalam belajar bahasa Arab. Dalam belajar bahasa Arab pun, tidak boleh kita langsung belajar nahwu sorof sebelum kita mengetahui suara dari setiap huruf. Harus tahu ini suaranya tebal atau tipis. Itu harus dilalui. Tidak boleh langsung belajar bahasa Arab. Artinya harus belajar dulu tajwid. Harus belajar dulu apa? Tajwidnya. Otomatis lancar dulu Quran. Orang sholat tidak dipersyaratkan bisa bahasa Arab. Tapi jelas orang sholat dipersyaratkan bisa baca Quran. Harus benar Al-Fatihahnya. Gimana ini yang teman tak? Ini menunjukkan dia tidak paham. Iya, tidak paham. Tidak harus, ada enggak orang bilang, kamu mau sholat,
dalam sholat semuanya bahasa Arab, dari takbir sampai salam. Oh, kamu harus belajar bahasa Arab dulu, tidak boleh belajar bacaan sholat. Tidak ada yang bilang begitu. Tidak ada yang bilang begitu. Dia belajar dulu Quran, dia membuat sholatnya benar. Kalau dia mampu setelah itu, ya dianjurkan belajar bahasa Arab. Tidak wajib. Karena belajar bahasa Arab adalah sunnah, adalah fardu kifayah. Tahu fardu kifayah? Kalau sudah ada yang melakukannya, gugur dosa dari yang lain. Itu belajar bahasa Arab. Kecuali dia mau jadi ahli tafsir. Dia mau jadi orang yang mau menjelaskan hadis. Fardu ain. Belajar bahasa Arab. Adapun antum cuma duduk di majelis, antum banyak kerjaan, duduk di majelis, pengen dengar banyak faedah, dengar ilmu, cuma tidak mampu bahasa Arab, tidak ada dosa bagi antum. Tidak ada dosa bagi antum. Karena belajar bahasa Arab itu fardu kifayah. Kalau sudah ada di kampung ini yang belajar, tidak ada dosa dari yang lain. Cuman setelah itu, kalau antum mau menjadi orang yang mau menyampaikan agama, wajib ain belajar bahasa Arab dulu. Itu baru yang disebutkan wajib ain. Yang disebutkan wajib ain. Iya. Doakan hidayah untuk teman tak supaya dia semangat terus. Apakah kotoran kucing dan kotoran tikus termasuk najis? Tidak. Dia tidak dimakan dagingnya, tapi dia dimaafkan. Ketika Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau ditanya tentang kucing. Apakah dia najis atau tidak? Kata Nabi tidak. Itu tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum. Itu termasuk hewan yang keliling-keliling di tengah kalian. Masyakoh berat bagi kita untuk mengatakan dia adalah najis. Sehingga itu diringankan. Kotoran kucing dan hewan yang di bawah bentuknya yang selalu berkeliling di antara kita itu dimaafkan, tidak najis. Wallahu a'lam. Apakah kita zalim ke pemerintah jika kita tidak vaksin, sedangkan vaksin diwajibkan oleh pemerintah? Iya. Vaksin itu saudara, aturan pemerintah itu manuton bi maslahati ar-ra'iyah. Itu ada maslahat untuk rakyat. Ada maslahat untuk orang yang mereka pimpin. Artinya kalau antum tidak ambil ini maslahat, iya, ini Masya Allah, pemerintah tidak mengambil harta antum. Dia ambil saja harta kita, dia pukul punggung kita, wajib kita taat. Bahkan kalau ada pemerintah lebih mengutamakan kepentingannya daripada kepentingan kita, tetap kita taat. Apalagi ini kan vaksin ini maslahat kita. Kita akan keluar berkeliling di pasar, masuk masjid dengan penuh keamanan. Karena dengan keyakinan, saya sudah vaksin. Sudah saya ambil sebab, baru bertawakal. Antum bertawakal, baru tidak ambil sebab. Ini saudara masuk dalam mengambil sebab. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW di masjid. Datang dengan ontanya. Dia bilang, ya Rasulullah, saya lepas baru tawakal, saya ikat baru tawakal, atau saya lepas saja baru tawakal. Kata Nabi, ikat baru tawakal. Ini dalam rangka ambil sebab. Supaya antum kita yakin bahwa tidak ada penyakit yang menular. Karena Nabi SAW bersabda, la adwa. Tidak ada penyakit yang menular. Cuma kita harus ambil sebab. Jangan sampai nanti kita bersin, orang di samping kita tidak paham agama. Akhirnya dia bilang, saya tertular dari si fulan. Merusak keyakinan teman. Atau kita sendiri digoda oleh syaitan. Habis dari mana? Di masjid. Atau dari pasar sana, saya tertular. Itu kan pemahaman jadinya keliru. Maka supaya untuk menguatkan keyakinan itu, antum vaksin. Itu juga kan bukan maksiat. Bukan juga hal yang mengambil harta antum. Bukan. Ini kan gratis. Kenapa antum tidak lakukan? Kenapa antum tidak lakukan? Ya, apalagi antum dibilang ahli sunnah. Ahli sunnah itu tadi anak bilang. Wa ala atharotin alaina. Kata Nabi SAW, walaupun itu penguasa.
lebih mementingkan dirinya daripada kita taat. Ditanya oleh para sahabat waktu itu, apalah nuqatilu? Apakah tidak kita perangi saja dia? Karena seperti itu, lebih mementingkan dirinya daripada kita, masyarakat. Kata Nabi, lama sallu. Tidak selama dia sholat. Tidak selama dia sholat. Belum taat. Penguasa kita, alhamdulillah, semuanya sholat. Iya kan? Iya, alhamdulillah. Terkait dengan gupronaka, apakah Ustadz amalkan? Tidak. Saya kan ikut yang mendoibkan. Saya kan ikut guru saya. Ustadzul doibkan dengan alasan memang ada rawi yang majhul, ya kita tidak amalkan karena doib. Tapi bagi antum yang sahih kan, silakan, itu maksud saya. Kalau antum tanya saya tidak, ya apakah Ustadz amalkan? Saya tidak. Karena menurut yang saya baca, saya pelajari dari guru saya, apakah di Indo ataupun di Yaman, ini lafaz doib. Ini lafaz apa? Doib. Kita kan beramal sesuai dengan apa yang kita pegang. Dan tidak dicela seperti itu. Kita bukan karena ikut-ikutan jadinya. Alhamdulillah. Bolehkah sengaja tidak mengucapkan basmalah saat makan? Karena diakhirkan membacanya untuk mengerjain jin kafir. Kasihan. Bermain-main dengan jin. Hati-hati. Iya. Jangan antum bermain-main dengan jin. Iya. Ini berbahaya. Nanti antum kalau begitu di awalnya, oh saya mau kerjain, saya nggak usah baca dulu. Ternyata diakhirkan dia berusaha untuk sibukkan pikiran antum. Apa yang antum mau lakukan? Jangan bermain-main. Antum bermain-main tidak begitu dengan sengaja begitu, dia akan berupaya untuk ngerjain antum dengan yang lebih parah. Iya, bahaya itu. Nanti antum sengaja masuk WC dulu, tidak baca bismillah, sudah buka baju baru keluar. Baca bismillah. Kena kok. Begitu ya. Wah, bahayanya itu antum. Nanti berhubungan dengan istri, jangan dulu baca bismillah. Nanti saat mau keluar mani baru bismillah. Gimana caranya? Keluar maninya belum baca bismillah karena berada di puncak nikmat. Dilupakan. Akhirnya setan berserikat dengan anaknya dalam membuat anak. Oh, bahaya. Itu bahaya. Jangan bermain-main. Pokoknya jangan bermain-main dengan jin. Iya. Bagaimana cara beristinja dengan air? Apakah ada dalil tata caranya? Atau bebas menggunakan tangan kiri kita dengan air, yang penting tangan kiri. Tidak ada bilangannya. Tidak ada bilangannya. Kita cuman diatur dengan dalil umum bahwa dalam menggunakan air tidak boleh israf, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Habis waktu ya? Habis waktu. Ini tadi sudah berapa kali bunyi? Baru sekali? Atau dua? Dua? Oh baik. Karena kalau sudah 2 kali bunyi, berhenti. Alhamdulillah. Kita cukupkan, alhamdulillah. Kalau masih ada pertanyaan yang belum dijawab, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.